lagi di podcast Bocah Joksut, Podcastnya Anak Hukum. Nah, kenalin gue Amel. Dan gue Satria. Jadi kali ini kita akan ngebahas mengenai sesuatu yang beda nih guys daripada episode sebelumnya. Karena kalau episode sebelumnya kan kita ngebahas mengenai e-court 101. Kalau sekarang kita akan ngebahas mengenai apa sih, Sat? Nah, jadi pada episode kali ini kita bakal bahas mengenai hasil riset kita ke Bang Alfi Ruli nih. Ngomong-ngomong, siapa sih Bang Alfi itu, Mel? Ya, Bang Alfi Ruli adalah seorang advokat ya yang udah kurang lebih selama 5 tahun dia udah bekerja di bidang hukum acara, khususnya di perdata ya. Dan kita tuh merasanya Bang Alfi tuh cocok banget nih untuk ngobrol sama kita untuk episode kali ini karena kita akan ngebahas mengenai e-court dan advokat gitu. Jadi peran advokat gimana gitu dalam e-court. Jadi gimana Sat kalau kemarin kita habis ngobrol, gimana hasil obrolannya? Nah, berdasarkan hasil obrolan kita kemarin nih, ternyata e-court tuh sekarang wajib loh. Apalagi bagi advokat yang ingin daftarin perkaranya, Mel. Kenapa wajib? Karena sebenarnya e-court tuh udah dicanangkan oleh Mahkamah Agung, Mel, dari jauh-jauh hari, yaitu sekitar tahun 2017 sampai 2018, Mel. Oke. Nah, karena sekarang e-court sifatnya wajib, jadi Bang Alfi ini sekarang juga pakai e-court dalam menangani kasusnya, Mel, atau perkaranya. Salah satunya yaitu di pendaftaran gugatannya. Oh oke. Berarti pendaftaran gugatan tuh sekarang udah harus melalui e-court ya Sat ya? Betul banget. Tapi e-court tuh ada di pengadilan mana aja Sat coba? Nah, pastinya sekarang e-court tuh udah ada di pengadilan negeri. Selain itu, e-court juga ada di pengadilan tata usaha negara dan pengadilan agama nih, Mel. Oke. Tapi sayangnya belum semua pengadilan negeri menggunakan e-court, Mel, karena adanya keterbatasan teknologi gitu. Oh iya sih bener ya. Jadi kayak semuanya pasti dikembalikan lagi kayak kesiapan di pengadilan tersebut gitu ya. Gimana apakah udah siap menggunakan e-court segala teknologinya gitu. Nah, tapi gue mau tanya kalau juga nih, Mel. Ya kenapa Sat? Ada bedanya nggak sih advokat di e-court dan di pengadilan biasa? Nah, kalau kemarin ya dari gue ngobrol sama Bang Alfi tuh ada saat perbedaannya. Perbedaan tuh mungkin peran advokatnya kali ya. Di sini tuh mungkin di e-court advokat tuh berperan lebih penting. Karena untuk mendaftarkan gugatan ya di website e-court itu kan kita harus login segala macam. Nah, itu tuh harus advokat yang login gitu. Kalau misalnya konvensional kan masih bisa nih kita mau ngajuin gugatan ya bisa siapa aja gitu. Lain lagi kalau di e-court makanya advokat tuh di sini lebih penting perannya gitu Sat. Oh, jadi kalau di e-court tuh peran advokat penting banget ya, Mel? Iya. Karena kalau di pengadilan konvensional tuh siapa aja bisa daftarin gugatan. Benar. Sedangkan kalau di e-court tuh cuma advokat yang terdaftar gitu kan? Iya gitu bener banget Sat. Selanjutnya kalau untuk orang-orang yang nggak ngerti mengenai e-court tuh gimana sih, Mel? Ada sosialisasinya nggak? Kalau sosialisasi pastinya ada dong Sat. Nah dari Mahkamah Agung sendiri sebenarnya udah ada juga nih, udah pernah ngadain sosialisasinya. Cuman sekarang ya dari website PN juga udah banyak kok Sat. Kayak kalau misalnya kita mau cari tahu mengenai e-court, sekarang tuh di website PN tuh lagi rame juga nih penjelasan mengenai e-court, kayak tata caranya gimana. Jadi emang sebenarnya Mahkamah Agung tuh lagi ibaratnya apa ya, mempromosikan banget lah e-court, mengenalkan e-court kepada kita semua gitu. Kayak misalnya Bang Alfi juga cerita kalau beliau tuh pernah ya ikut sosialisasi yang diadain oleh Mahkamah Agung ya mengenai e-court itu sekitar tahun 2019 saat Perma nomor 1 tahun 2019 baru dikeluarin. Nah biasanya juga organisasi advokat tuh sering juga saat mengadakan seminar atau sosialisasi mengenai e-court. Tapi kalau lo sendiri gimana Sat? Tahu nggak sih prosedur dari e-court tuh gimana? Tahu dong, Mel. Jadi prosedurnya tuh kurang lebih hampir sama kayak pengadilan konvensional, Mel. Tapi bedanya yaitu pendaftarannya dengan cara advokat yang bersangkutan harus login dulu nih di akunnya ke website e-courtnya, kemudian upload beberapa berkasnya deh. Oke, jadi advokat harus login terus upload berkas ya. Balik lagi tuh harus advokat ya. Emang berkas apa aja Sat yang diupload? Nah, berkas-berkas yang harus diupload tuh salah satunya yaitu seperti pendaftaran kuasanya nih, Mel. Kemudian upload data para pihaknya. Oke. Lalu baru deh gugatannya diupload gitu. Tapi selain itu penggugat juga harus upload minimal 1 bukti. Nah, Mel, kalau setelah itu gimana nih? Setelah itu ya, kayaknya sih setelahnya tuh hampir sama kayak sidang konvensional lah ya. Jadi di sidang pertama mungkin tetap akan dilaksanakan secara offline. Nanti agendanya tuh pemeriksaan data dari para pihak dulu lalu nanti baru diadakan mediasi. Kalau mediasi nggak berhasil, baru deh selanjutnya kan
pembacaan gugatan agendanya ya. Baru deh setelahnya nanti majelis hakimnya akan mengumumkan bahwa selanjutnya sidang akan dilaksanakan secara e-litigation gitu. Jadi nanti para pihak menyampaikan dari surat jawaban, replik duplik itu semuanya melalui e-litigation. Nah, tapi untuk agenda pembuktian saat tetap dilaksanakan secara konvensional gitu. Nah, setelah itu pada kesimpulan pembacaan dan putusan akhir tuh biasanya juga dilaksanakannya secara e-litigation lagi. Berarti keren banget ya Mel, e-court tuh. Benar. Bisa memudahkan kita yang terhalang jarak nih Mel. Setuju, Selain itu keamanan berkas klien tuh juga terjamin ya sejauh ini kalau menurut Bang Alfi. Jadi berkas selalu aman, tapi balik lagi nih sistemnya kan juga dibuat oleh manusia Mel. Pasti juga ada kekurangannya. Benar-benar. Iya, jadi emang benar sih Sat, kalau misalnya pasti namanya buatan manusia lah ya, nggak ada yang sempurna gitu. Dan sebenarnya sayang juga sih ya karena e-court tuh belum bersedia untuk sidang pidana gitu ya. Jadi karena sidang pidana tuh masih dilakukan secara konvensional lah gitu. Selain itu kekurangannya tuh sayang banget Mel. Sebenarnya e-court tuh juga masih butuh nih hard copy-nya. Berkas hard copy gitu ya. Oh, jadi meskipun udah di-upload ke website, berkas hard copy tuh tetap dibutuhin ya Sat ya? Sayang banget kan. Apalagi kertas, membuang kertas nih. Iya benar-benar. Agak sayang lah ya. Jadi kasihan pohon kita ya nggak sih Sat? Kasihan pohon. Padahal harusnya kalau misalnya bisa diupload di website ya udah di website aja. Kenapa harus apalagi mengurangi penggunaan kertas kan ya? Iya, jadi kayak nggak efektif lah ya sebenarnya. Jadi kayak double. Jadi misalnya kayak surat kuasa gitu Sat, walaupun udah didaftarin di e-court, tetap harus didaftarin melalui PTSP dan diserahin ke MH gitu ya Sat ya, sama betul banget. gugatan aslinya juga. Jadi double berkasnya guys. Bener Mel, sayang juga sebenarnya tuh. Ya ini kayaknya mungkin bisa dijadikan evaluasi untuk e-court kedepannya ya, supaya kayak kalau misalnya emang mau yang online praktis ya udah sekalian aja gitu, kenapa harus double sama kertasnya. Iya nih. Nah jadi kayak kurang efisien kan jadinya. Terus juga sedengarnya gue dari Bang Alfi ya, kemarin tuh dia kayak curhat gitulah saat selama pakai e-court gimana. Salah satu kekurangan tuh juga ada di websitenya. Emang kenapa tuh Mel kalau boleh tahu? Jadi di websitenya tuh kayak yang tadi kita udah bahas ya, walaupun emang biasanya keamanan berkas oke lah, cuman kan sistem pasti ada kekurangannya gitu kan. Jadi dari cerita Bang Alfi tuh setiap jam kerja website e-court tuh biasanya sibuk. Jadi kayak kalau misalnya ada yang ingin mengupload berkas sering gagal gitu. Jadi ya suka nggak masuk ke website, nggak masuk ke sistem. Waduh sayang banget kan, padahal kan ada waktu buat batas waktu penguploadan berkasnya kan Mal? Bener, dan sebenarnya batasnya tuh ya di jam kerja. Jadi kalau misalnya lewat dari jam kerja dan kita belum upload atau mungkin udah upload tapi nggak masuk juga, jadi ya udah kayak ibaratnya dianggapnya kita bisa dibilang tuh kita nggak menggunakan hak untuk menjawab gitu kan. Jadi kan padahal kita udah ready, cuman karena sistemnya yang kurang, jadi gitu deh. Terus kalau kayak gitu antisipasinya gimana Mel? Kalau dari Bang Alfi ya, ini tips juga nih mungkin kepada teman-teman yang mau jadi advokat nantinya gitu ya, untuk ngakalin sistem website yang agak sibuk gitu ya. Jadi kalau dari Bang Alfi, dia tuh ngakalinnya gini, kalau misalnya deadline misalnya jam 10 pagi gitu kan, cuman kan kalau jam 10 pagi udah mulai jam kerja dan udah mulai sibuk ya websitenya. Jadi Bang Alfi tuh biasanya upload tuh itu tengah malam, kayak jam 12 malam dia upload, karena kalau tengah malam kan cenderung lebih sepi ya, jadi websitenya lancar gitu. Keren juga nih Bang Alfi Mel. Nah, tapi kalau dari lo pilih e-court atau pengadilan konvensional nih Mel? Kalau dari gue ya, kalau gue sih prefer e-court Sat, terlepas dari segala kekurangannya ya. Menurut gue tuh e-court tetap aja dia lebih efisien, lebih hemat waktu, dan juga hemat tenaga. Kalau dari lo gimana Sat kira-kira? Gue juga pilih e-court sih Mel, apalagi kan sekarang pandemi Mel. Kalau kita lewat e-court kita juga bisa ngurangin ketemu orang banyak nih Mel, apalagi di dalam ruang sidang kan biasanya rame tuh Mel. Nah terus juga emang ada tuntutan zaman sih ya, harus ya, perkembangan teknologi sekarang kan Mel, kayak gitu. Benar ya, gue setuju sih ya. Dan juga emang khususnya di pandemi ini kan takutnya nanti malah jadi klaster baru di klaster ruang sidang gitu kan, bahaya kan Sat. Kan, ya, jangan sampai guys ya. Jadi protokol ya.
Iya benar, harus kalaupun emang kita harus berada di sidang konvensional harus tetap dengan protokol kesehatan ya guys ya, jangan lupa. Nah, lo ada harapan gak sih Sat untuk e-court? Kalau harapan dari gua supaya kedepannya tuh beracara lewat e-court tuh jadi lebih mudah ya Mel. Iya benar ya, kayak kalau dari Bang Alfi sendiri dia juga punya harapan tersendiri nih sebagai advokat ya untuk e-court. Jadi kalau Bang Alfi tuh pengennya supaya e-court tuh bisa digunakan di seluruh pengadilan, karena kan sekarang kan pengadilan kan sebenarnya nggak di Jakarta doang gitu ya, dan e-court tuh pengadilan yang di luar Jakarta tuh mungkin bisa dibilang kurang siap, di luar Jabodetabek lah ya, itu kurang siap untuk menggunakan e-court gitu. Jadi semoga seluruh pengadilan e-court tuh bisa dimaksimalkan lah. Amin, semoga bisa ya Mel. Iya benar. Nah, kalau gitu gak terasa nih Mel. Aduh, kenapa nih Sat? Kayak cepet banget ya rasanya. Masa emang kita mau ngapain udahan ini? Padahal kita lagi mulai loh, baru mulai loh tadi. Lagi seru kali Ini Sat. seru-serunya bahas e-court kan. Iya. Nah, tapi sayang sekali Mel, obrolan kita harus berakhir kali ini Mel. Jadi sampai sini aja Sat. Enggak dong, karena kita masih ada episode selanjutnya. Oh bener guys, masih ada episode 3 ya yang masih akan ngebahas mengenai e-court ya. Tapi tentang apa? Jangan lewatkan lah pokoknya nanti ya di episode 3. Biar penasaran aja, jangan kasih tahu sekarang ya. Cek sendiri aja ya Mel. Benar, kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Dadah. Bye semua.